Eh, Assalamualaikum Pak Fahrul. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Eh, Kalau Ibu gimana kabarnya? ya, Alhamdulillah sehat. Oh iya, Pak Fahrul hari ini akan melakukan proses coaching ya Bu. Iya, Bu. Oke, sebelum Pak Fahrul melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan, boleh Pak? Iya, Bu, boleh, Bu. Silakan, Bu. Oke Pak, nanti pada saat proses coaching, yang akan saya amati adalah ada rubrik penilaian yang isinya tentang bagaimana Bapak melakukan coaching ini dengan menggunakan alur Tirta atau Bapak bisa memberikan penjelasan ataukah pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari coach, dan saya juga akan mendengar respon atau jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan nanti yang Bapak ajukan. Dan jangan lupa Pak, harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses observasi ini, ada sedikit yang mau saya tanyakan sama Bapak, boleh Pak? Silakan, boleh, Bu. Oh ya Pak, untuk yang pertama, dalam proses coaching, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Saya kira di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu coaching ingin present atau hadir dan mendengarkan, aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu. Oh ya, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari 3 Ya. kompetensi yang tadi sudah disebutkan, kira-kira kompetensi mana nih Pak yang mau dikembangkan lebih spesifik? Saya kira yang perlu saya kembangkan di sini yang paling utama adalah mengajukan, mungkin di sini ada mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan uh, mendengarkan aktif Iya Pak, baik. percakapan. Ada 2 kompetensi yang Bapak ingin kembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Kira-kira Pak, apa indikator capaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Harapan saya sebagai coach untuk hari ini saya bisa menemukan solusi, saya bisa memberikan solusi dan memberikan mungkin bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi coach sebentar, Bu, terkait dengan masalah yang dihadapi. Oh ya, baik Pak. Indikator pencapaian coaching adalah ketika coachnya itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya, kemudian bisa merancang aksinya serta memiliki tanggung jawab untuk melaksanakannya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Silahkan melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan setelah itu kita akan bincang-bincang kembali Pak. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Oke, assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Oke, gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat-sehat, Pak. Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Uh, Tadi saya amati untuk keadaan hari ini, Bu, ya. Tadi Ibu kelihatan sedikit kurang bersemangat dan seceria biasanya, Bu. Kenapa, Bu, ya? Kalau boleh tahu ada apa, Bu, ya? Itulah Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, Pak. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Bapak punya waktu? Mohon maaf ya Pak, kalau saya mengganggu waktu dan kesibukannya Bapak. Oh, enggak, Bu. Insya Allah ada waktu, Bu, untuk Ibu. Jadi jangan sungkan, mungkin Ibu bisa lebih terbuka lagi dalam hal ini, Bu. Silakan, Bu, tidak mengganggu kok, Bu. Iya, alhamdulillah ya Pak. Terima kasih Pak sebelumnya. Jadi begini ceritanya Pak. Beberapa hari ini belakangan saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang Pak. Oh iya, Pak. Iya, Bu, ya. Oh, kurang tenang ya. Jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini nanti, Bu?
Saya berharap ya Pak akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah yang saya hadapi selama ini. Ya Bu, baik Bu ya. Kira-kira masih ada nggak yang ingin Ibu ceritakan selain daripada ini Bu? Saya berharap juga Pak, bagaimana saya mampu mendapatkan solusi dari masalah saya Pak. Oh ya ya ya. Oke. Semoga nanti dalam coaching kita kali ini bisa mendapatkan sedikit pencerahan dari apa yang kita peroleh nantinya, Bu. Begini ya Pak, akhir-akhir ini beberapa murid dalam kelas kurang fokus dalam proses belajar mengajar. Saya berpikir kalau murid tidak menyukai pelajaran yang saya sampaikan selama ini. Oh begitu ya Bu. Terus gimana Bu? Dan ini terjadi sudah beberapa kali Pak. Dan bahkan saya sudah tegur, tetapi kejadian dan kesalahan yang sama anak-anak lakukan kembali. Seperti itu ya. Kira-kira apakah anak-anak tertarik dengan pelajaran Ibu yang Ibu ajarkan? Saya lihat anak-anak kurang bersemangat Pak dalam proses pembelajaran yang saya ajarkan. Seperti itu Bu ya. Biasanya Ibu dalam pembelajaran menggunakan media atau menggunakan hal-hal lain bisa Bu ya? Bagaimana itu Bu? Ya, seperti biasa Pak, saya hanya menggunakan buku paket pembelajaran, tapi terkadang saya juga menggunakan buku penunjang. Jadi selama ini Ibu hanya menggunakan buku paket dan pembelajaran dan terkadang menggunakan buku penunjang juga Bu ya? Iya Pak, hanya itu yang saya pakai dalam pembelajaran. Mungkin tabe Bu ya. Kira-kira ada cara lain Bu ya, biar anak-anak ini lebih fokus dan dalam pembelajaran Bu. Mungkin ada cara-cara yang Ibu pernah dapatkan di waktu-waktu tertentu Bu, atau dengan teman-temannya seperti apa Bu? Nah, ini juga ya Pak yang saya pikirkan. Atau begini Pak, bagaimana kalau strategi dan metode saya ubah dalam pembelajaran? Bisa Bu. Nah, itu yang mungkin yang perlu kita rubah Bu. Setahu saya Pak, ada proyektor di tiap kelas ya? Nah, itu Bu, di setiap kelas ini sudah ada disiapkan layar proyektor dan LCD untuk digunakan semua guru Bu. Bagaimana Pak kalau proyektor itu saya gunakan? Saya mencoba dengan menggunakan atau menampilkan video dan menggunakan PPT dalam proses pembelajaran. Nah, itu Bu, luar biasa Bu, luar biasa. Ide yang sangat bagus. Itu yang mungkin bisa kita tampilkan ke anak-anak. Selain menggunakan video, mungkin ada cara-cara lain nggak Bu, biar anak-anak tertarik dalam pembelajaran lain yang kita ajarkan nanti Bu? Bagaimana ya Pak kalau strategi dan metode yang selama ini saya gunakan hanya metode ceramah, saya ganti, saya bantu juga dengan metode lainnya, saya padukan dengan metode lainnya. Nah, luar biasa Bu, mantap seperti itu Bu. Baik Pak, saya juga akan berusaha bagaimana memasukkan game dalam proses pembelajaran nantinya Pak. Nah, sekali lagi Bu, saya harus berterima kasih dan saya harus bangga dengan ide-ide yang Ibu sampaikan tadi. Ya, kira-kira dan dengan perubahan metode dalam pembelajaran serta menampilkan media, video dan penggunaan game dalam proses pembelajaran nanti, apakah anak-anak membuat anak-anak fokus serta semangat dalam pembelajaran? Insya Allah Pak, saya akan usahakan bagaimana semaksimal saya menampilkan video-video yang menarik, konten-konten yang menarik sehingga anak-anak fokus dan semangat dalam pembelajaran. Mantap Bu ya. Bisakah Ibu menceritakan kembali apa-apa yang Ibu akan lakukan biar anak-anak fokus tadi, selain dari penampilan video, terus apanya lagi Bu? Insya Allah Pak, nanti ke depannya saya akan berubah
metode pembelajaran yang biasanya hanya ceramah, saya padukan dengan diskusi. Dan dalam proses pembelajaran nantinya untuk latihan, saya akan gabung dengan game di dalamnya, Pak. Luar biasa Bu ya. Itu penggabungan dengan teknologi IT dan sebuah perpaduan dengan game-game yang saya kira ini yang sangat dibutuhkan siswa kita. Ya Bu, berikutnya sebelum rencana yang sangat bagus ini Bu ya. Terus komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini Bu? Insya Allah Pak, mulai besok saya akan siapkan video yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan pada hari itu, dan beberapa materi mungkin saya akan buatkan PPT. Dan untuk tugasnya mungkin latihannya saya padukan dengan game, termasuk dengan quizzes. Oke Bu. Dalam menggunakan PTT terus ada gamenya terus perpaduan-perpaduan ini, kira-kira kegiatan ini ada butuh bantuan enggak Bu? Nah terkait ini Pak, mungkin saya butuh bantuan. Kebetulan teman kita Ibu Anti itu dia menguasai IT Pak. Wah, ini ide yang sangat luar biasa Bu ya. Jadi sudah melakukan ingin memberikan sebuah perpaduan dengan media-media, kemudian bantuan kepada teman-teman yang bisa menggunakan IT. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu, dan Ibu bisa kembali bekerja dalam suasana hati yang tenang, bisa nyaman, anak-anak pun seperti itu Bu. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak ya Pak untuk semuanya, baik sarang-sarangnya maupun masukannya, waktunya, sehingga sekarang saya merasa lebih enak dan lebih merasa lega. Semoga ya Pak nantinya guru-guru bisa memberikan yang terbaik kepada murid-muridnya nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama Bu. Jadi mohon maaf ya Pak, kebetulan hari ini saya ada janji dengan para murid. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi pelaksana upacara pada hari Senin nantinya. Oh ya Bu, silakan Bu, silakan Ibu kembali ke siswa untuk latihannya Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Fahrul. Bagaimana tadi Pak hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan baik Pak? Alhamdulillah Bu, saya kira sudah berjalan dengan baik dan lancar Bu. Ya baik Pak, tadi setelah melakukan proses observasi terhadap proses coaching yang Bapak lakukan, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Ya silahkan Bu. Pertanyaan yang pertama Pak, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya kira saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur yang kita ketahui, yaitu alur Tirta, yang dimulai dari menentukan tujuan, terus ada identifikasi, kemudian rencana aksinya, dan di akhir ada tanggung jawab. Mungkin melalui proses coaching ini saya juga sedikit menggali potensi coaching yang dimiliki untuk menemukan solusi atas permasalahannya yang dihadapi terhadap siswa Bu. Iya, jadi Pak Fahrul sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Sesuai juga tadi dengan yang saya amati Pak, bahwa Pak Fahrul sudah berhasil menyampaikan melakukan proses coachingnya sesuai dengan alur Tirta. Dan saya juga tadi mendengar percakapan Bapak dengan coach. Bapak juga sudah melakukan presence. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif, dan tentu saja Bapak sudah melakukan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari coach. Kompetensi apalagi yang mau dikembangkan Pak berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan? Saya kira kompetensi yang perlu saya kembangkan dalam hal ini sebagai coach, yaitu lebih mendalami lagi tentang bagaimana alur Tirta itu, sehingga kedepannya saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi.
Oh ya, jadi Bapak akan mendalami lagi tentang proses coaching ini dengan lebih memahami lagi tentang alur tirta. Jadi harapannya Bapak bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi ke depannya. Eh, Luar biasa Pak yang sudah Bapak lakukan dan sudah Bapak berikan pada kegiatan coaching hari ini. Semoga kedepannya Bapak bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi yang kita lakukan pada kesempatan ini Pak. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak.